Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor yang cukup menyeramkan untuk menemani tidurmu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan seperti apa untuk cerita kali ini, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bapak, Sukma janji. Sukma pasti akan menyelamatkan Bapak, dan Sukma janji akan pulang dengan obat di tangan. Seru Sukma penuh keyakinan. Sesekali, dia beristirahat di bawah pohon rindang, memakan bekal seadanya yang diberikan ibunya. Meski tidak banyak, itu cukup untuk bertahan hingga malam. Di tempat lain, Wiranti sibuk mondar-mandir, cemas memikirkan anaknya yang belum juga kembali. Matahari hampir tenggelam, tetapi Sukma belum tiba di tujuannya. Mas Yuda akan segera bangun. Bagaimana kalau dia menanyakan Sukma lagi? Apa yang harus kukatakan? Pikir Wiranti cemas, tak tahu harus berbuat apa. Apalagi jarak dari desa ke rumahnya cukup jauh. Di pinggir sungai, Sukma sibuk mencuci wajahnya, menghilangkan kantuk dan lelah. Dia harus segera melanjutkan perjalanan, mengingat malam akan segera tiba. Gelap akan menjadi temannya. Aku sudah sampai di kaki gunung, tapi kenapa belum melihat bunga yang dimaksud Mbah Ulpa? Di mana ya? Gumam Sukma saat sampai di kaki gunung. Matanya memindai daerah sekitar, mencari-cari bunga cilapang kuning. Gunung ini tak terlalu besar, tapi untuk mendaki ke atas dipenuhi bebatuan berlumut. Tidak banyak pohon di kaki gunung, sedikit mempermudah pencarian bunga itu. Sukma mengitari kaki gunung, matanya terus bergerak, namun hingga langit menggelap, dia belum menemukannya. Ya Allah, apa aku harus mengitari seluruh kaki gunung? Bisa seminggu aku baru selesai. Gerutu Sukma mulai kelelahan. Dia terduduk, keringat membanjiri tubuhnya. Matanya tampak lelah, tetapi dia berusaha mencari sekali lagi. Ketika Sukma mendongak, berencana memutar kepalanya yang pegal, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Segerombolan bunga berwarna kuning terang. Pohonnya mirip pohon mawar, hanya saja daunnya lebih besar. Bunga itu tumbuh di antara bebatuan yang menjorok ke dalam, sekitar 5 meter dari kaki gunung. Nah, itu bunganya. Ya ampun, akhirnya. Seru Sukma kegirangan, wajahnya tampak berbinar. Tanpa pikir panjang, dia segera bangkit dan mulai mendaki. Meski medan yang ditempuh sulit karena tumpukan bebatuan yang tak berbentuk, Sukma tidak gentar. Tebing gunung sangat curam dan sedikit saja salah langkah bisa membuatnya tergelincir. Saat itu, hujan tiba-tiba turun deras, membuat Sukma berhenti sejenak dengan mulut menganga. Ingin marah, tapi tahu itu percuma. Dia segera mencari jalan yang lebih aman, dengan lebih sedikit batuan. Beberapa kali, Sukma hampir terpeleset. Tanah yang ditutupi batu sangat licin dan sulit memberikan pijakan. Namun, tangannya cekatan mencari pegangan. Beruntung ada banyak akar tersebar di sana, entah dari mana asalnya. Dalam kondisi gelap dan basah kuyup, Sukma terus berusaha meraih bunga itu. Jaraknya kini tidak jauh, tapi pijakannya sangat berbahaya. Sukma mencoba meraih batang pohon bunga itu, namun sulit. Tak punya pilihan lain, dia memutuskan untuk memanjat sedikit lagi karena melihat sebuah batu yang bisa dijadikan pijakan di sebelahnya. Bismillah, Sukma mengambil langkah berani. Di bawah sana, suasana tampak gelap tertutup derasnya hujan. Setelah berhasil mendaki sedikit, Sukma kembali berusaha meraih tangkai bunga itu. Akhirnya berhasil. Seru Sukma penuh kegembiraan. Dia benar-benar melupakan rasa dingin dan perihnya goresan batu. Di matanya hanya ada obat untuk bapaknya. Senang? Permainan baru mulai. Sukma tersentak, menoleh ke samping. Terlihat sosok berbungkus kain putih, dengan tali di bagian atas kepalanya, dan wajah yang hitam melupas. Mata sosok itu mencuat keluar, putih polos tanpa ekspresi, menatap Sukma. Terkejut, Sukma refleks melepaskan pegangannya. Kini, dia benar-benar tergelincir ke bawah. Suara teriakannya begitu nyaring, dan dentuman tubuhnya yang menghantam batu membuat tubuh merinding dan telinga terasa ngilu. Sakit! Dasar demit! Seru Sukma kesal. Dia berusaha bangkit, sambil memegangi pinggang dan kepalanya yang mengucurkan darah segar.
Sekuat mungkin dia menahan rasa sakit, mencoba untuk kembali berjalan keluar dari hutan. Pandangannya kembali tertuju ke atas, ke tepi gunung tempat dia memanjat tadi. Sosok yang dia lihat sebelumnya sudah tak ada lagi. Hatinya sedikit cemas, tapi dia berusaha untuk tidak takut. Sambil terus mengumpat kesal, Sukma mencari kain berisi pakaian dan sedikit sisa makanan yang dia bawa. Sayangnya, barang-barang itu tak ditemukan. Tak ingin berlama-lama, Sukma segera beranjak pergi dari sana. Rasa sakit yang dia rasakan tak sepadan dengan rasa cemasnya memikirkan sang bapak, yang pasti semakin parah. Bunga yang didapat dari atas bukit digenggamnya erat, meski beberapa kelopaknya jatuh karena ayunan tangannya. Sukma meraih selendang yang masih tergulung di lehernya. Bukannya untuk mengikat lukanya, melainkan untuk mengikat bunga agar tidak habis saat dia sampai di rumah. Ya Allah, sakit sekali. Rasanya aku sudah tidak kuat. Lirih Sukma yang menahan sakit. Namun, dia tetap berusaha berjalan. Setelah memikirkan hal itu, Sukma segera berjalan ke ujung jalan. Ia mencari rumah Mbah Ulpa, yang menjadi tujuannya datang ke sini. Langit seakan mengerti suasana hati Sukma. Mendung menahan tangis. Angin bertiup lirih, membimbing Sukma menemukan rumah yang ia maksud. Sukma lekas berjalan menuju rumah itu dan mengetuk beberapa kali meski tak ada jawaban. Assalamualaikum. Untuk ketiga kalinya Sukma mengetuk pintu, tetapi tak ada yang menjawab. Hingga akhirnya terdengar suara seorang wanita dari belakang Sukma, membuatnya terhenyak. "Mbak, mencari siapa?" tanya wanita itu. Sukma berbalik, menatap wanita di depannya dengan seksama. "Mencari Mbah Ulpa," jawab Sukma. "Oh, Mbah Ulpa. Beliau ada di dalam, sedang beristirahat. Mari masuk," ajak wanita itu. Sukma menurut, menunggu wanita itu membuka pintu dan mempersilakan dia masuk. "Mbah Ulpa ada di kamarnya, Mbak. Kalau ada perlu, silakan masuk." "Saya permisi dulu," kata wanita itu sebelum berjalan ke belakang, meninggalkan Sukma yang masih berdiri terpaku. Tangan Sukma menyibak gorden lusuh yang menutup pintu kamar itu. Di dalam, tampak seorang wanita kurus kering dengan rambut putih dan mata yang cekung. Tubuhnya hampir tak berdaging. "Mbah Ulpa," panggil Sukma setengah bertanya. Ujung bibir wanita tua itu mengukir senyuman tipis, seakan mengiyakan. Sukma lekas mendekat. Tampaknya wanita itu sudah enggan turun dari ranjang. Bahkan untuk sekadar memutar kepala saja sudah tak mampu. "Orang itu yang menahanku di sini. Dendamnya untuk keluargamu masih ada," tutur Mbah Ulpa dengan suara khas wanita tua, serak dan tak begitu jelas. "Maksud Mbah apa?" "Wiranti dan Yuda," jawab Mbah Ulpa. Sukma tercengang. Bagaimana wanita tua ini bisa tahu siapa dia, padahal Sukma belum mengatakan apapun. Bibir Sukma menganga, tak percaya dengan ucapan Mbah Ulpa. "Bagaimana Mbah bisa tahu tentang ibu dan bapak saya?" tanya Sukma. Mbah Ulpa tidak menjawab, hanya mengukir senyuman tipis. "Mbah, teman Mbah buyut saya, kan? Mbah pasti tahu banyak tentang keluarga saya." Sukma menjawab pertanyaannya sendiri. Tangan Mbah Ulpa berusaha keras bergerak, mencoba meraih tangan Sukma yang berada di pinggir ranjang. Bibirnya terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampaknya begitu sulit. "Ada apa, Mbah?" tanya Sukma. "Kembang cilapang kuning yang ada di tepi gunung. Tumbuk, minumkan," kata Mbah Ulpa dengan suara pelan dan serak. "Kembang cilapang kuning? Untuk apa, Mbah?" Sukma masih tidak memahami maksudnya. "Tujuanmu kemari apa?" tanya Mbah Ulpa lagi. Oh. Kini Sukma memahami maksud perkataan Mbah Ulpa. Wanita tua itu tidak bisa ikut serta karena tubuhnya yang sudah rentah, bahkan untuk menoleh saja sulit. "Pergilah, jangan buang waktu. Masih banyak hal yang ingin kusampaikan, tetapi tidak sekarang. Bapakmu membutuhkanmu. Setelah itu kembalilah kemari," kata Mbak Ulpa. Sukma mengangguk paham, segera bangkit dan berjalan keluar kamar. Setibanya di ambang pintu, Sukma masih melihat ke belakang,
merasa tidak tega melihat kondisi Mbah Ulpa yang sudah begitu tua. Tetapi dia harus segera pergi mencari obat yang dimaksud. "Tunggu, ada apa Mbah?" Sukma segera berbalik dan berlari kecil kembali ke dalam kamar Mbah Ulpa. "Pakailah selendang hitam itu, agar para warga tak bisa memindai wajahmu. Selendang itu juga akan membantumu melawan jin di tepi gunung sana," kata Mbah Ulpa lembut. Tangannya tidak bisa menunjuk, tetapi tatapan matanya memberitahu Sukma. Sukma mengikuti arah tatapan Mbah Ulpa sampai akhirnya dia menemukan selendang hitam yang tergantung di belakang lemari. Dengan cekatan, Sukma meraih selendang itu, lalu mencium punggung tangan Mbah Ulpa dan berlalu keluar. Suasana desa masih sepi, tetapi ada kemungkinan warga melihatnya keluar dari rumah Mbah Ulpa. Itu sebabnya Sukma segera memakai selendang yang diberikan Mbah Ulpa. Sukma berjalan tergesa-gesa menuju gunung yang dimaksud Mbah Ulpa. Meski hatinya belum seberapa berani, karena ini pertama kalinya dia menjelajah, Sukma berusaha tetap kuat. Dia mengingat kondisi bapaknya yang membutuhkan pertolongan. Sebenarnya, dia tidak begitu tahu jalan yang benar menuju gunung itu. Hanya berbekal ingatan dan penglihatannya, Sukma nekat menerobos kebun dan semak belukar untuk mencapai tujuan. Tepi gunung, artinya di bawahnya kan? Kalau begitu aku tinggal lurus saja. Sebentar lagi juga sampai, ujar Sukma, yakin. Langkahnya dipercepat agar segera sampai di kaki gunung. Sukma tidak peduli pada jurang, tebing, atau tanah liat yang licin, semuanya dia arungi dengan tekad yang kuat. Beberapa kali dia terjatuh ketika mendapati jalanan yang buruk, tetapi dia selalu bangkit dan kembali berdiri tegak. Baru saja Sukma hendak melangkah lebih jauh, terdengar seruan serak dari Mbah Ulpa. Hujan mulai mereda, memperlihatkan luka di tubuhnya dengan lebih jelas, menimbulkan rasa perih yang tak tertahankan. Aroma amis darah bercampur dengan bau tak sedap, membuat Sukma terhenti sejenak. Aroma amis darahnya bercampur dengan aroma tak menyedapkan indera penciuman, membuat langkahnya terhenti beberapa saat. "Bau apa ini? Kok aneh?" lirihnya. Sukma teringat apa yang dikatakan ibunya. Jika di tempat keramat atau hutan mencium aroma yang tidak sedap, biasanya ada makhluk halus di sekitarnya. Bisa juga hewan buas, terutama jika tempat itu jauh dari pemukiman. Perasaan Sukma mulai tidak enak. Rasa sakitnya perlahan tenggelam oleh rasa takut yang mulai menguasai hatinya. Langkahnya yang menyeret sebelah kaki terdengar jelas, namun semakin lama semakin terdengar ramai. Sukma berhenti, menajamkan pendengarannya. Dia merasa tak sendirian di sini. Hening. Setelah dia berhenti, tak ada suara apapun. Tengkuknya meremang, rambutnya yang basah karena hujan terasa dingin di belakang leher. Bulu kuduknya berdiri, merasakan sesuatu yang benar-benar mencekam. Sukma kembali berjalan dengan langkah lebih cepat. Air matanya hampir jatuh, menahan rasa takut yang luar biasa. Bersamaan dengan langkahnya yang semakin cepat, suara langkah kaki riuh itu juga semakin cepat, seolah mengejar. Gadis itu tergugu, bibirnya gemetar ketakutan. Jantungnya seakan lepas dari tempatnya ketika melihat sosok berbungkus kain putih dengan wajah hancur bergelantung di depannya. Kepala di bawah, kaki di atas ranting pohon. Sukma berbalik, mencoba menghindar. Tapi saat itu, dia semakin menjerit saat melihat sesuatu di belakangnya. Sesosok makhluk dengan moncong, taring tajam, dan rambut gimbal mengelilingi wajah, namun tubuhnya seperti manusia, berdiri ramai di belakang Sukma. Sesekali terdengar auman mirip suara babi, namun lebih keras dan melengking. Sukma gemetaran, tubuhnya tak bisa bergerak sama sekali, terpatung oleh pemandangan di depannya. Sosok-sosok mengerikan itu tak hanya satu, tapi puluhan. Dia melirik ke samping, mencari peluang untuk kabur, dan segera berlari ke arah samping. Sambil terus berteriak kencang, Sukma berlari tanpa mempedulikan rasa sakit. Napasnya tersengal-sengal, dadanya bergemuruh, suara ranting patah terdengar dari belakang. Refleks, Sukma menoleh. Tampak sosok Wiratna datang, tapi dalam wujud yang tak biasa. Biasanya, dia tampil dengan wajah biasa,
hanya tahi lalat besar di bawah bibirnya. Tapi kali ini, dia menunjukkan wujud aslinya. Rambut panjang sepaha dengan gelombang tak beraturan, kantung mata menghitam, mata putih melotot hampir keluar, kulit mengelupas kehitaman, dan cairan kental mengalir dari lehernya. Sukma ternganga melihat wujud asli Wiratna yang begitu menyeramkan. "Pergi!" seru Wiratna. Beberapa detik Sukma tercengang, hingga akhirnya dia berlari menjauh. Napas Sukma sudah tak beraturan, bibirnya sedikit terangkat menahan sesak. "Ya Allah, sakit, lemas!" Dengan suara tersendat, Sukma berpegangan pada pepohonan. Udara dingin dan gelapnya malam tak menghentikan tubuhnya yang berkeringat banyak. Tubuhnya melemas, dia bersandar pada pohon besar, lalu terperosok. Kakinya sudah tak kuat berlari, tapi pikirannya terus terbayang wajah bapaknya. Maafkan Sukma, Pak. Sukma sudah lemas, Sukma tidak kuat." Dalam keadaan setengah terpejam, Sukma masih berusaha bangkit, tetapi gagal. Energi tubuhnya sudah habis. "Tangi induk, ayo kowe bocah kuat!" Terdengar suara serak seorang nenek-nenek, membuat mata Sukma terbuka sedikit. Terlihat sosok Mbah Ulpa berdiri di depannya, tubuh membungkuk dengan tongkat di tangan. Selendang hitam yang sebelumnya diberikan kepada Sukma, kini melingkar di leher Mbah Ulpa. Tangan keriput Mbah Ulpa meraih selendang itu, lalu menghirupnya perlahan, seolah mengajarkan sesuatu pada Sukma. Dalam keadaan setengah sadar, Sukma pun meraih selendang yang membungkus bunga kuning itu. Dia menggenggamnya erat, lalu mendekatkannya ke hidungnya. Ada aroma segar di sana yang perlahan mengembalikan kesadaran Sukma. Entah keajaiban dari mana, tetapi semakin lama Sukma mencium aroma itu, semakin besar energi yang dirasakannya. Matanya kembali terbuka lebar. Pikirannya mulai bekerja dengan benar. Pemandangan di depannya juga mulai jelas, meski yang terlihat hanyalah kegelapan. Namun, sosok Mbah Ulpa yang dilihatnya tadi telah menghilang. Merasa cukup kuat, Sukma bangkit dan berlari menuju luar hutan, mengikuti tanda goresan yang dibuatnya di setiap pohon. Meski gelap, getah putih dari goresan itu masih terlihat samar di dalam kegelapan. Sukma menjerit puas ketika berhasil keluar dari hutan. Setengah menangis dan tertawa, dia segera kembali ke hutan tempat orang tuanya berada. Tak peduli meski sudah malam, bagi Sukma, keselamatan bapaknya jauh lebih penting. Alam seolah menyaksikan perjuangan Sukma. Burung malam bersuara riuh bersamaan dengan langkahnya yang sedikit tertatih. Pepohonan yang rindang tak menyurutkan keberaniannya untuk terus berlari di alam liar. Meski ada kemungkinan bertemu hewan buas, mengingat ini adalah hutan rimba. "Sebelah mana ya?" Sukma bertanya-tanya sambil celingukan setelah tiba di tengah hutan. Gelapnya malam membuat arah dan langkah Sukma tidak jelas. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk terus melangkah. "Ibu, tolong!" lirihnya. Tepat di saat itu, sosok Wiratna muncul. Sukma tersenyum senang, tapi reaksi Wiratna berbeda. Sukma terkejut ketika Wiratna tiba-tiba mendorong tubuhnya hingga terjengkang ke belakang. "Apa yang Bibi lakukan?" tanya Sukma tak paham. Meski tidak sakit, dia terkejut dengan tindakan itu. "Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang sedang kamu lakukan?" teriak Wiratna. "Maksud Bibi?" Sukma bingung. "Kau sedang membahayakan orang tuamu. Apa kau tahu itu?" seru Wiratna lagi. Sukma ternganga. Dia sama sekali tidak paham maksud Wiratna. "Maksud Bibi apa?" tanya Sukma, masih bingung. Dia menatap Wiratna yang melotot tajam ke arahnya, namun tak mengerti maksud ucapannya. "Kamu keluar dari hutan ini dan kembali begitu saja melewati desa. Bagaimana kalau ada yang curiga denganmu dan mengikuti sampai sini? Bukan hanya itu, kau meninggalkan jejak di setiap pohon. Bagaimana kalau ada yang melihat dan mengikutimu?" Wiratna berteriak lagi. Sukma terdiam sejenak, mencerna kata-kata Wiratna. "Ya Allah, aku sama sekali tidak terpikir sampai sana. Maafkan aku, Bi. Sudah, sekarang lekas pulang. Bapakmu sangat membutuhkan obat itu."
sosok Wiratna menghilang, membuat Sukma segera berbalik dan melanjutkan perjalanan. Dia mengikuti arah kepulan asap putih yang menuntunnya kembali ke rumah. Kegelapan dini hari masih menyelimuti, menemani Sukma yang sudah sangat kelelahan. Di desa, Bayu tak bisa memejamkan mata sejak semalam. Setelah sholat tahajud, dia memutuskan duduk di depan teras. Meski masih dini hari, Bayu tak merasa takut, melamun di kursi rotan buatan kakeknya. Bagaimana kondisi Sukma sekarang? Apakah dia berhasil mencari obat untuk bapaknya? Gumam Bayu pada dirinya sendiri. Saat dia menghela nafas panjang, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Rumah Bayu satu-satunya yang memiliki genset, jadi penerangannya lebih baik dari rumah warga lain. Warga yang ingin rumahnya diterangi lampu harus membayar terlebih dahulu. Di bawah pohon depan rumah Bayu, ada satu lampu kuning yang sengaja dipasang untuk menerangi jalan. Di bawah pohon itu, terlihat seorang nenek tua memakai selendang biru muda yang menutupi kepalanya. Nenek itu berdiri sedikit membungkuk, dengan tangan terlipat di belakang, menatap tajam ke arah Bayu. Bayu tercengang. Beberapa kali dia melihat ke belakang, memastikan hanya dia seorang diri di sana. "Apakah nenek itu melihatku?" tanyanya dalam hati. Setelah menatap selama beberapa menit, nenek itu tiba-tiba tersenyum aneh. Sosok nenek itu adalah nenek Siem, dengan mata bertitik kecil di tengah pupilnya. Perlahan-lahan, wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya Sukma tiba di rumah. Terlihat lampu obor menyala terang, menampakkan Wiranti yang duduk di depan pintu, menatap langit pagi yang mulai sedikit terang. "Ibu!" pekik Sukma, membuat Wiranti terhenyak. Dia menengok cepat ke arah Sukma. Putrinya menggenggam kain berisi bunga yang diambil dengan penuh perjuangan. Wiranti ternganga, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia berlari cepat dengan air mata yang tak tertahankan. "Ya Allah, Nduk, ibu cemas sama kamu," teriaknya. Tangannya cekatan memeluk putrinya. "Sukma ndak apa-apa, Bu. Sukma hanya lelah. Tolong bantu Sukma masuk ke rumah, Bu," ucap Sukma lemah. Wiranti tersenyum melihat putrinya yang begitu gigih dan pemberani. Dia tak menyangka bahwa putri yang selama ini diragukan memiliki jiwa yang begitu kuat. Bapak ndak apa-apa kan, Bu? Dia baik-baik saja kan?" tanya Sukma khawatir. "Dia masih sama seperti saat kamu pergi, Nak. Tapi dia terus mencari keberadaan kamu. Dia sampai tak mau makan tadi karena mencemaskan kamu," jawab Wiranti sambil membuka pintu utama. Tampak Yudha masih terlelap di ranjang. Wajahnya sedikit sembab karena mencemaskan Sukma yang tak kunjung pulang. Sukma berlari memeluk bapaknya, membuat pria yang pucat itu membuka mata. "Alhamdulillah ya Allah, kamu akhirnya pulang, Nak," serunya dengan kegirangan. "Alhamdulillah, Pak. Sukma bisa pulang dengan membawa obat untuk Bapak. Tapi Sukma belum sempat bertanya penyakit apa yang Bapak derita. Nanti Sukma temui Mbah Ulpa lagi untuk mengetahuinya," kata Sukma. "Jangan. Kamu tidak boleh lagi pergi dari rumah. Bapak tidak mau terjadi hal buruk padamu, Nak," sahut Yudha dengan nada khawatir. "Bapak jangan khawatir. Warga sana tidak ada yang tahu tentang Sukma. Mereka semua tidak tahu tentang Bapak dan Ibu," bujuk Sukma. "Sekali tidak, maka tidak," jawab Yudha tegas. Sudah. Sebaiknya kamu bersih-bersih dulu, Nak. Ibu akan buatkan obat ini untuk bapakmu. Kamu juga harus beristirahat," ujar Wiranti menengahi. Dia merasa khawatir jika kondisi Yudha semakin memburuk. Matahari sudah terbit di ujung timur. Sinarnya begitu hangat, membawa cahaya terang yang menyinari bumi. Seperti hari-hari biasanya, hutan yang asri dengan ribuan jenis hewan di dalamnya membuat udara pagi yang begitu menyejukkan. Setelah selesai meminumkan obat untuk Yudha, Wiranti mendatangi Sukma yang masih duduk diam di tunggul kesayangannya. "Nak," Wiranti menyentuh pundak Sukma, membuat dia mendongak menatap ibunya. "Kenapa?" tanyanya lagi. Mbah Ulpa sudah begitu sepuh. Dia tidak bisa banyak bergerak dan hanya tertidur saja di ranjang. Tetapi matanya memancarkan aura yang begitu tulus. Dia bilang,
Ada hal penting tentang kebenaran masa lalu yang ingin dia sampaikan. Satu hal lagi, dia juga mengatakan kalau mereka yang menahan dia ada di sini. Entah maksudnya apa. Sukma diminta untuk kembali lagi kepadanya. Jelas, Sukma menyampaikan apa yang selama ini dia tahan. Mungkin memang benar kalau dia mengetahui sesuatu tentang keluarga kita. Sejujurnya, ibu juga sangat ingin tahu tentang keadaan kakek nenek dan bibimu di desa. Wiranti ikut mengutarakan apa yang dia pikirkan. Kalau begitu, sebaiknya sekarang ibu biarkan Sukma pergi. Sukma janji akan menemukan semua keluarga kita. Dan Sukma janji, Sukma akan menguak semua kisah masa lalu ibu yang belum sempat ibu ketahui. Jawab Sukma. Ibu akan mengizinkan kamu pergi setelah kamu mendapatkan izin dari bapak. Kalau tidak, kamu tidak akan pergi. Wiranti menjawab dengan begitu tegasnya kali ini. Setelah itu, dia bangkit dan meninggalkan Sukma sendirian. Meski Wiranti begitu merindukan keluarganya, tetapi dia tidak akan egois. Perjuangan suaminya selama ini demi dirinya tak akan mungkin bisa dia sia-siakan begitu saja. Apalagi saat ini kondisi suaminya seperti itu. Matahari sudah mulai meninggi. Untuk kedua kalinya, Wiranti mempersiapkan kepergian anaknya. Hatinya sedikit khawatir tentang keselamatan Sukma, tetapi ia mencoba mengusir pikiran buruk itu. "Bagaimana nak, kamu sudah siap?" tanya Wiranti pada Sukma. "Sudah Bu," jawab Sukma. "Yuda mulai bisa berdiri dan keadaannya sudah membaik." Wiranti menuntun suaminya keluar rumah sambil melihat kepergian Sukma dengan restu di hati mereka. "Hati-hati di jalan. Kalau sudah selesai, lekas pulang. Kami akan sangat merindukanmu. Ingat, Bapak tidak bisa meninggalkan ibumu sendirian di hutan ini. Membawanya keluar sangat berisiko. Jadi, Bapak berharap kamu pulang sebelum Bapak menjemput," pesan Yuda. Sukma mengangguk, lalu memeluk kedua orang tuanya sebelum berjalan menuju desa. Wiranti melambaikan tangan, berusaha tersenyum, tetapi saat Sukma menghilang di balik semak-semak, ia menangis dalam pelukan suaminya. "Aku tahu apa yang kamu rasakan. Semoga dia bertemu dengan ayah ibu dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sana," ujar Yuda menenangkan Wiranti. Selama ini, Yuda hanya keluar hutan untuk mengunjungi desa tetangga yang paling dekat dengan hutan ini. Meski begitu, ia tak pernah bertemu dengan keluarganya. "Aku hanya berharap tak ada yang tahu bahwa dia adalah anak kita. Itu yang selalu menghantuiku," ujar Wiranti. Sukma menyusuri hutan. Sesekali ia berhenti di sungai untuk beristirahat, lalu melanjutkan perjalanan di bawah terik matahari. Beruntung, ingatannya masih tajam. Ia mengenali jalan menuju desa. Menjelang sore, Sukma tiba di tepi desa. Suasana desa terasa berbeda, tak seperti yang ia lihat pertama kali. Warga tidak tampak di kebun. Sukma tak tahu apakah karena hari sudah menjelang petang atau ada sesuatu yang terjadi. Sukma melanjutkan perjalanan menuju rumah Mbah Ulpa. Sepanjang perjalanan, matanya terus memperhatikan setiap rumah di desa itu. Sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Langkah Sukma semakin cepat hingga ia sampai di depan gang menuju rumah Mbah Ulpa. Pandangannya terhenti ketika melihat bendera kuning terpasang di bambu di pinggir simpang. Sukma terpaku pada keramaian di depan sana. Beberapa orang tampak berkumpul dengan wajah serius. Merasa penasaran, Sukma mendekat. Matanya tertuju pada rumah yang ramai orang. Teror 21 tahun lalu kembali. Hantu gendong dan wanita pembunuh itu kembali. Tak tahu di mana mereka sembunyi dan bagaimana ini bisa terulang. Seru seorang warga. Sukma menatap nanar ke rumah Mbah Ulpa, tempat warga berkumpul. "Tapi, kita belum lihat langsung. Kalau memang pelakunya keluarga penyembah setan itu," sahut warga lain, membuat Sukma menoleh ke arahnya. "Tapi kalian harus tahu, orang terakhir yang menemui Mbah Ulpa adalah seorang wanita. Aku yakin dia cucu dari penyembah setan itu," seru seorang pria tua dengan jenggot dan brewok tebal. Pria itu tak lain adalah Jarno. "Permisi, ini ada apa?" Sukma memberanikan diri bertanya kepada sekelompok orang itu.
Mata Jarno menatap Sukma, dari ujung kaki hingga kepala. Mbah Ulpa meninggal. Kamu siapa? Tanya seorang warga. Saya tamu Mbah Ulpa dari pulau seberang. Beliau yang meminta saya datang, jawab Sukma. Ia segera meninggalkan kerumunan dan berjalan ke arah rumah Mbah Ulpa yang sedang dipersiapkan untuk pemakaman. Sukma menunduk, merasa terlambat untuk mendengar apa yang ingin disampaikan Mbah Ulpa. Kini, wanita tua itu sudah terbaring kaku di ruang tamu. Sukma terduduk lemas di depan pintu, tak tahu harus berbuat apa. Rasa penasaran dalam hatinya semakin menjadi. Siapanya Mbah Ulpa kamu? Kenapa begitu sedih melihat dia meninggal? Tanya seseorang, membuat Sukma terkejut. Ia menoleh dan melihat Jarno berdiri dengan tangan terlipat, menatap tajam ke arahnya. Saya hanya mengenal Mbah Ulpa dari bayu. Beliau membantu saya saat terluka dulu. Saya datang kemari untuk membalas budi, tapi sepertinya sudah terlambat, jawab Sukma berbohong. Wajahmu mengingatkanku pada seseorang. Apakah kau anaknya? Tanya Jarno lagi. Jantung Sukma berdegup kencang, paham dengan arah pertanyaan Jarno. Kakek kenal ibu saya? Ibu saya bernama Harmi. Beliau meninggal saat melahirkan saya, dan saya tinggal bersama ayah saya, yang juga sudah meninggal beberapa tahun lalu, jawab Sukma, berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Jarno tidak menjawab. Ia segera masuk ke dalam, meninggalkan Sukma yang merasa lega. Dia orang yang kita cari. Orang yang membuat ayah dan ibumu seperti ini. Bunuh dia, balaskan dendam buyutmu. Tiba-tiba sosok Wiratna muncul di tempat Jarno tadi berdiri. Maksud Bibi? Tanya Sukma dengan dahi berkerut. Dia itu Jarno. Tubuh Sukma terasa tersengat listrik, menyadari bahwa orang yang baru saja berbicara dengannya adalah Jarno. Orang yang pernah melecehkan ibunya dan memfitnah keluarganya, hingga membuat orang tuanya hidup dalam kepahitan jauh dari keluarga dan tetangga. Mbah Ulpa meninggal. Kamu siapa? Tanya seorang warga. Saya tamu Mbah Ulpa dari pulau seberang. Beliau yang meminta saya datang, jawab Sukma. Ia segera meninggalkan kerumunan dan berjalan ke arah rumah Mbah Ulpa yang sedang dipersiapkan untuk pemakaman. Sukma menunduk, merasa terlambat untuk mendengar apa yang ingin disampaikan Mbah Ulpa. Kini, wanita tua itu sudah terbaring kaku di ruang tamu. Sukma terduduk lemas di depan pintu, tak tahu harus berbuat apa. Rasa penasaran dalam hatinya semakin menjadi. Siapanya Mbah Ulpa kamu? Kenapa begitu sedih melihat dia meninggal? Tanya seseorang, membuat Sukma terkejut. Ia menoleh dan melihat Jarno berdiri dengan tangan terlipat, menatap tajam ke arahnya. Saya hanya mengenal Mbah Ulpa dari bayu. Beliau membantu saya saat terluka dulu. Saya datang kemari untuk membalas budi, tapi sepertinya sudah terlambat, jawab Sukma berbohong. Wajahmu mengingatkanku pada seseorang. Apakah kau anaknya? Tanya Jarno lagi. Jantung Sukma berdegup kencang, paham dengan arah pertanyaan Jarno. Kakek kenal ibu saya? Ibu saya bernama Harmi. Beliau meninggal saat melahirkan saya, dan saya tinggal bersama ayah saya, yang juga sudah meninggal beberapa tahun lalu, jawab Sukma, berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Jarno tidak menjawab. Ia segera masuk ke dalam, meninggalkan Sukma yang merasa lega. Dia orang yang kita cari, orang yang membuat ayah dan ibumu seperti ini. Bunuh dia, balaskan dendam buyutmu. Tiba-tiba, sosok Wiratna muncul di tempat Jarno tadi berdiri. Maksud Bibi? Tanya Sukma dengan dahi berkerut. Dia itu Jarno. Tubuh Sukma terasa tersengat listrik, menyadari bahwa orang yang baru saja berbicara dengannya adalah Jarno. Orang yang pernah melecehkan ibunya dan memfitnah keluarganya, hingga membuat orang tuanya hidup dalam kepahitan jauh dari keluarga dan tetangga. Tak terasa, matahari sudah kembali terbenam, meninggalkan jejak kegelapan malam yang dingin dan berkabut. Setelah makan malam, Puput langsung terlelap, sementara Sukma masih seperti biasa, duduk diam memikirkan rencananya. Sukma. Sukma terkejut saat mendengar namanya dipanggil dari belakang. Bibi Wiratna? Sukma bertanya. Bibi ingin memberitahumu sesuatu, ujar Wiratna, membuat Sukma mendekat. Kamu mau tahu tentang Jarno? Tanya Wiratna. Tentu. Memangnya Bibi tahu sesuatu?
Iya, tentang dia dan jin-jin peliharaannya. Maksud Bibi? 21 tahun yang lalu, Bibi sudah berusaha menghabisinya, tetapi selalu gagal. Kamu tahu kenapa? Sukma menggeleng. Ibumu jiwanya bersatu dengan Bibi. Bibi adalah amarah baginya, yang bisa masuk kapan saja ke tubuh ibumu ketika dia marah. Tapi tidak denganmu. Sukma mencoba mencerna apa yang dimaksud oleh Wiratna. Ibumu tidak bisa menembus rumahnya yang dikelilingi pagar hitam karena jiwanya bersatu dengan Bibi. Tapi kamu bisa. Dan Bibi yakin kamu bisa mengalahkannya, bahkan menghabisinya, ujar Wiratna dengan wajah serius. Tapi bagaimana caranya? Tanya Sukma. Wiratna tersenyum penuh arti mendengar pertanyaan dari Sukma. Setelah melewati semua rangkaian adat menjelang pernikahan, akhirnya Sukma diboyong ke rumah Bayu. Kebetulan esok adalah hari pernikahannya, jadi malam ini semua harus dipersiapkan. Orang-orang penting di desa hadir malam itu, mulai dari ketua RT, tetua desa, hingga tokoh-tokoh lainnya. Bayu adalah anak kepala desa, itulah sebabnya pernikahan ini tidak bisa dibuat biasa saja. Sukma, yang hendak berjalan ke depan untuk menemui tamu-tamu, seketika berbalik menatap sumber suara. Iya, Hanifah tampak berdiri dengan tangan terlipat di dada, memandangnya dengan tatapan tidak suka. Saya ingin bicara dengan kamu, bisa? Tanya Hanifah dengan nada datar. Sukma mengangguk lirih. Dia tak pernah melawan Hanifah demi kelancaran rencananya. Hanifah membawa Sukma ke sebuah ruangan yang belum pernah Sukma lihat sebelumnya. Ruangan itu terletak di lantai bawah tanah, di belakang dapur. Sepanjang jalan, Sukma sibuk memandang ke kiri dan kanan. Dinding-dinding tanah berlumut tampak diukir sedemikian rupa sehingga terlihat rapi. Baunya sedikit berbeda, seperti campuran kapur barus dan tanah basah. Kita mau kemana, Bu? Tanya Sukma. Ikut saja, jawab Hanifah. Sukma menggenggam belati kesayangannya dengan erat di balik kemeja berbunga yang ia kenakan. Dia siap menikam Hanifah jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Langkah Hanifah terhenti di depan sebuah pintu besar yang tergembok. Pintu kayu yang unik itu segera dibuka oleh Hanifah. Setelah pintu terbuka, ia mengajak Sukma masuk. Ruangan di bawah tanah itu gelap, pengap, dan tanpa cahaya. Hanifah berjalan ke sudut ruangan dan menyalakan lilin yang telah disiapkan di sana. Barulah tampak keadaan di dalam ruangan itu. Sebuah gudang penyimpanan penuh barang-barang antik. Kenapa ibu membawa saya ke sini? Tanya Sukma. Hanifah tidak langsung menjawab. Dia berjalan menuju sebuah lemari kayu di belakang barang-barang yang tertutup kain putih. Ini yang ingin aku tunjukkan, ujar Hanifah sambil membuka lemari itu, memperlihatkan sebuah gaun pengantin yang sangat mewah di dalamnya. Ini gaun pengantin turun-temurun dari ibu mertuaku. Gaun ini seharusnya dipakai oleh menantu pilihan keluarga. Tapi, karena kamu yang akan menikah dengan Bayu, kamu harus memakainya. Aku mau kamu mencobanya, kata Hanifah sambil melepaskan gaun itu dari gantungannya. Sukma mendekat, menatap gaun itu dengan senyum di wajahnya. Manik-manik di gaun itu berkilauan dan bunga-bunga 3 dimensi menghiasi bagian dadanya. Indah sekali, ujar Sukma, terkagum oleh gaun itu. Gaun ini dirancang langsung oleh nenek suamiku, hanya untuk menantu keturunannya yang memakainya. Jadi, kamu mengerti apa maksudku, kan? Kata Hanifah. Iya, Bu. Aku paham. Aku akan memakainya dengan hati-hati besok dan akan mengembalikannya setelah acara selesai, jawab Sukma. Setelah mengucapkan itu, Hanifah meninggalkan Sukma sendirian di dalam ruangan. Sukma terus menatap gaun yang dipegangnya, membayangkan betapa anggunnya dia nanti saat mengenakannya. Namun, senyumnya tiba-tiba memudar saat merasakan hembusan angin dingin yang cepat menyapu wajahnya. Ini kan ruangan bawah tanah. Mana mungkin ada angin dari luar masuk? Gumam Sukma pada dirinya sendiri. Sekilas bayangan melintas cepat di depan pintu. Sukma segera berjalan keluar dari ruangan. Matanya mengedar ke kanan dan kiri, mencari-cari seseorang yang melintas tadi. Bu, panggil Sukma pelan.
Hening, tak ada jawaban. Sukma kembali menatap gaun yang belum sempat ia bawa keluar. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke dalam ruangan untuk mengambil gaun itu. Saat berbalik untuk keluar, matanya tak sengaja menangkap sosok kepala berambut panjang yang duduk di bawah, di balik lemari kecil tempat sandal-sandal lama disimpan. Hanya kepalanya saja yang terlihat, membuat Sukma penasaran dan memutuskan untuk mendekat. Langkah Sukma pelan, matanya tak lepas dari sosok kepala itu. "Ibu?" Panggil Sukma lagi, mengira itu Hanifah, meskipun jelas Hanifah selalu menggulung rambutnya, berbeda dengan orang di depannya. Langkah Sukma terhenti saat kakinya menginjak sesuatu yang basah, menimbulkan suara lengket. Matanya cepat melirik ke bawah. Sukma tercengang melihat cairan lengket penuh dengan hewan kecil yang menggeliat di sana. Ia menelan ludah dengan susah payah, tepat saat sebuah tangan kasar, pucat, dan mengerikan memegangi pergelangan tangannya. Sukma. Sukma terkejut saat mendengar seruan dari arah pintu. Jantungnya seperti berhenti sejenak, terkejut oleh suara itu. "Ngapain kamu malah bengong?" tanya Nifa dengan nada ketus. Nifa menggelengkan kepala, bingung melihat wajah pucat Sukma. Sukma kembali menatap ke bawah, mencari wanita yang tadi duduk di sana, namun kini sudah tidak ada lagi. Malam berlalu begitu cepat. Setelah semua acara malam itu selesai, Sukma segera masuk ke kamarnya. Ia melihat Puput sudah terlelap dalam mimpinya. Sukma mengganti pakaiannya, lalu duduk di samping Puput dan menarik selimut menutupi tubuh gadis kecil itu. Sukma tersentak ketika merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Di sampingnya, berdiri Wiratna dengan senyum kecil di bibirnya. "Bibi!" ujar Sukma pelan sambil melirik pintu yang belum sempat dikunci. "Ada apa?" "Tidak, Bibi hanya ingin memberi peringatan. Setelah kamu berhasil menghabisi Jarno dan membalaskan dendam ibumu, kita akan berpisah." "Iya," Sukma tahu. Meski sedih, Sukma akan berusaha ikhlas, jawab Sukma lirih. "Jangan sedih, Bibi masih ada di dalam dada ibumu. Ketika amarah atau kebencian muncul di hatinya, saat itulah Bibi akan kembali. Semoga setelah ini kamu bisa hidup bahagia," ucap Wiratna sambil mengelus kepala Sukma, seperti menggantikan peran ibunya selama Sukma ada di sana. Wiratna menghilang begitu saja saat Puput menggeliat. Put, kenapa bangun?" tanya Sukma. Puput memandangi wajah Sukma, matanya masih setengah tertutup. "Bu Denifa kemana, Mbak?" "Loh, kok kamu nanya Bu Denifa tiba-tiba? Ada apa?" tanya Sukma merasa aneh. "Enggak, tadi dia bilang mau kasih baju baru buat aku." "Baju baru?" ulang Sukma sambil menatap Puput, memastikan apakah ia masih setengah tidur. "Oh, itu bajunya. Ya sudah, aku tidur lagi," ujar Puput sambil menunjuk ke arah tumpukan baju baru yang masih terbungkus plastik. Sukma mendekati tumpukan baju itu, merasa sedikit aneh. Biasanya Nifa tidak pernah bersikap sebaik ini, tapi kali ini berbeda. Kenapa Bu Nifa bisa berubah sebaik ini? Atau mungkin dia merencanakan sesuatu? Gumam Sukma pelan. Ia tahu betul bagaimana sikap Nifa. Semua orang sudah terlelap, diiringi suara jangkrik dan hewan malam lainnya. Gemerlap lampu dan bunga-bunga hias yang menghiasi ruangan menjadi saksi bahwa esok adalah hari yang spesial bagi Sukma. Dia akan melepas masa lajangnya, meskipun tanpa sepengetahuan orang tuanya. "Maafkan Sukma, Bu, Pak." Sukma janji, setelah menyelesaikan ini, Sukma akan membawa kalian kembali ke desa. "Kita akan bahagia bersama," ucap Sukma sambil menatap bintang-bintang di langit. Ketika semua orang sudah tidur, Sukma masih terjaga. Samar-samar ia mendengar suara bisikan dari luar. Penasaran, Sukma menyibak gorden kamarnya dan mengintip keluar. Dilihatnya Nifa dan ibu mertuanya berdiri di luar rumah. Wajah mereka tampak tegang, sementara Nifa masih memperlihatkan sikap angkuhnya. "Apa yang kamu lakukan ini salah, Nifa," seru ibu mertuanya. Nifa tetap diam, tidak merespons. "Berani-beraninya kamu memberikan gaun itu kepada dia. Kamu tahu resikonya kan?" serunya lagi. "Aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Itu tidak akan mengubah apapun," saut Nifa tanpa menoleh ke arah ibu mertuanya. "Begitu?
Kita lihat nanti. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Ancam ibu mertuanya. Sukma yang mendengar percakapan itu semakin bingung. Gaun? Apa gaun yang diberikan kepadaku itu? Dan kenapa bahaya? Pikir Sukma. Ketika kedua wanita itu sudah masuk ke dalam rumah, Sukma hendak menutup jendela. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di luar, di bawah pohon mangga. Ada ayunan yang terbuat dari ban bekas, tetapi bukan ayunan itu yang membuat Sukma terkejut. Di atas ayunan itu, duduk seorang wanita mengenakan gaun yang sama seperti yang Nifa berikan padanya. Sukma segera menoleh ke arah gaun yang tergantung di depan lemari, memastikan gaun itu masih ada di sana. Gaun yang diberikan Nifa masih tergantung rapi, lengkap dengan perhiasan yang telah disiapkan. Lalu, Sukma kembali menoleh ke arah wanita di ayunan bawah pohon mangga. Sukma terkejut kala melihat tulisan darah yang ada di kaca jendelanya. "Mundur atau mati. Minum dulu airnya," ujar ibu mertua Nifa sambil memberikan segelas air putih kepada Sukma. Semua barang di kamar berantakan, bahkan Puput ikut terluka akibat ulah Sukma. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya ibu mertua lagi. Sukma masih bergeming, tangannya gemetar hebat. Maaf, tapi Sukma sama sekali tidak menyadari hal itu. "Semuanya di luar kendali Sukma," jawab Sukma pelan. "Tidak apa-apa, masalah barang itu bukan hal yang penting. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah kamu. Kamu kenapa? Apa kamu belum tidur dari tadi, bengong sampai kerasukan seperti ini?" tanya ibu mertua Nifa dengan lembut. Sukma terdiam, membayangkan sosok yang tadi dilihatnya di kamar. Wanita yang memakai gaun putih itu, yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Bukan hanya itu, sosok tersebut juga bertengkar dengan Wiratna, yang juga berusaha masuk ke tubuh Sukma. Sukma melihat wanita memakai gaun pengantin yang ibu Nifa berikan. Dia meminta Sukma mundur dari pernikahan ini. "Sebenarnya ada apa dengan gaun itu?" tanya Sukma balik, ingin melihat reaksi wajah orang-orang di sebelahnya. Nifa tampak mengangkat sebelah alisnya, sementara ibu mertuanya melirik tajam ke arahnya. "Wanita? Wanita siapa?" jawab ibu mertua Nifa. Sukma bisa melihat ketegangan yang tersembunyi di balik wajahnya yang bertanya. Wanita berambut panjang dengan mata yang mengeluarkan darah, serta leher yang seperti terkena sayatan pisau. "Siapa dia?" Sukma mencoba menelisik wajah ibu mertua Nifa. "Nenek tidak tahu, Sukma. Mungkin kamu hanya halusinasi atau kelelahan. Sudahlah, lebih baik kita istirahat. Tidak baik kalau yang lain mendengar dan terbangun," kata ibu mertua Nifa, berusaha mengelak. "Puput, kalau masih trauma, tidur sama Bude saja." "Tidak apa-apa," ujar Nifa, membuat Puput menatap ke arah Sukma. Sukma hanya membalasnya dengan senyuman tipis. "Tidak apa-apa, Bude. Puput tidur sama Mbak Sukma saja. Puput tidak takut kok." Nifa mengangguk dan berjalan masuk ke kamarnya. Nining, ibu mertua Nifa, juga masuk ke kamarnya setelah menepuk punggung Sukma. "Mari, Mbak, kita masuk," ajak Puput. Meskipun tangannya terluka, Puput sama sekali tidak takut pada Sukma. Malam semakin larut, tapi Sukma belum juga bisa tidur. Dia masih terjaga, bingung dengan ekspresi kedua wanita tadi. "Kalau Nenek Ning tidak mau aku memakai gaun itu, kenapa saat aku menyinggung soal gaun, dia tidak memintanya kembali atau melarangku memakainya? Kenapa berpura-pura tidak tahu?" Hati Sukma dipenuhi pertanyaan, memikirkan semua rahasia yang tersembunyi di keluarga ini. "Tidak, fokusku tidak boleh terpecah. Aku harus menyingkirkan Jarno, lalu membersihkan nama orang tuaku dan membawa mereka kembali ke sini," seru Sukma dalam hati. Dia memejamkan matanya, mencoba mengusir semua pikiran yang membuatnya resah. "Kenapa bengong?" sentak Nifa, membuat Sukma tergagap. Nifa berjalan mendekat dengan mata menatap tajam ke arah Sukma, memindai wajah wanita itu yang kini mulai gemetaran. "Cepat turun, semua sudah menunggu. Jangan sampai mereka bosan dan meninggalkan rumah karena menunggumu." Nifa melenggang pergi tanpa menunggu jawaban dari Sukma.
Sukma menarik napas lega karena akhirnya Nifa tidak membahas apa yang didengarnya tadi. Dia segera berjalan keluar kamar karena sudah dipastikan banyak orang yang menunggunya. Tapi sebentar, bukannya pengantin itu keluar diiringi? Masa ini aku disuruh keluar begitu saja? Nggak enak lah, gerutu Sukma, yang kemudian kembali masuk ke kamar. Dia merasa tak enak kalau harus keluar sendirian. Pernikahan ini nggak boleh batal, malu. Tapi Nifa sepertinya sudah mulai berani. Dia tak membiarkan pernikahan ini berjalan lancar. Entah dari mana asal suara itu, tapi terdengar jelas dari arah kamar Sukma. Langkah Sukma terhenti, dia mematung beberapa saat dan mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Pokoknya, Nifa harus kita tahan. Jangan sampai dia bikin ulah. Dan gaun pengantin itu, buatkan syarat di belakang rumah sekarang, supaya dia tidak keluar mengacau. Seru suara itu lagi. Mendengar pergerakan dari belakang pintu dapur, Sukma membulatkan mata, lalu berlari kembali masuk ke dalam kamarnya. Ya Allah, siapa yang mereka maksud dengan dia? Siapa dia? Apa hubungannya dengan gaun ini? Atau jangan-jangan orang pertama yang memakai gaun ini? Dan hantu wanita itu? Kalau iya, aku harus menggantinya. Seru Sukma. Dia membuka lemari pakaian di dekat pintu, mencari kebaya atau baju pengantin lain, tapi sayangnya tidak ada apa-apa di sana. Hanya beberapa baju yang sudah disiapkan untuk dirinya. Sukma tak kehabisan akal, dia mencoba mencari di tumpukan baju hantaran yang diberikan oleh Bayu. Di sana ada baju kebaya pemberian calon suaminya. Baru saja Sukma membuka tumpukan kotak hantaran itu, tiba-tiba seekor ular keluar dari dalamnya. Sukma yang takut dengan hewan melata, langsung mundur dan naik ke atas ranjang. Matanya mengawasi pergerakan ular itu, takut jika hewan itu tiba-tiba bergerak ke arahnya. Mbak Sukma! Sukma memutar kepala ketika mendengar suara Puput memanggilnya. Puput menyipitkan mata, heran melihat Sukma yang berjongkok di atas kasur. Mbak Sukma ngapain? Tanya Puput, berjalan mendekati Sukma. Stop, Put! Teriak Sukma cepat, membuat langkah Puput terhenti. Sukma melihat ke arah ular yang melingkar, tetapi sudah tak ada. Bahkan tumpukan kotak hantaran masih rapi, seperti tidak tersentuh. Ada apa, Mbak? Tanya Puput yang semakin bingung. Tadi ada ular di sana. Kok ngilang ya? Sukma bingung sendiri, membuat Puput menggeleng lirih. Mana ada ular, Mbak? Udah, Mbak Sukma ngelantur, seru Puput. Dari tadi Mbak dicariin, hilang kemana sih? Tanya Puput lagi. Sukma melebar matanya, heran mendengar perkataan Puput. Ngilang gimana? Dari tadi Mbak belum keluar kok. Nunggu ada yang jemput. Kenapa kamu bilang ngilang? Tanya Sukma balik, bingung dengan ucapan Puput. Loh, belum keluar gimana Mbak? Tadi Mbak sudah duduk berdampingan dengan Mas Bayu di meja penghulu. Terus tiba-tiba Mbak masuk ke dalam rumah, dan dicariin nggak ada. Ini aku baru masuk kamar Mbak buat nyari, dan ternyata Mbak beneran di sini kan? Sukma semakin bingung. Tak mungkin Puput berbohong, tapi dia sama sekali tidak merasa keluar kamar, apalagi sampai duduk di sebelah Bayu. Sudahlah Mbak, sekarang lekas keluar, nanti keburu mulai acaranya. 15 menit lagi ijab qabul dimulai. Ujar Puput sambil menuntun Sukma keluar kamar. Sukma hanya bisa terdiam, memendam perasaan aneh yang terjadi. Orang-orang yang tadinya tampak tersenyum lebar, kini berubah diam saat melihat Sukma keluar dengan didampingi Puput. Ada beberapa dari mereka yang saling tatap, melihat Sukma yang berjalan keluar. Kok aneh, ya? Riasannya lebih nyata yang ini. Perasaan yang tadi kelihatan pucat. Oh, mungkin dia lari masuk ke dalam tadi buat benerin riasan. Banyak orang yang berbisik-bisik, tapi bisikan itu masih terdengar oleh Sukma. Sukma duduk di sebelah Bayu, membuat pria itu tersenyum malu melihat calon istrinya yang tampak seperti putri raja. Kamu dari mana aja? Kok ngilang begitu aja? Tanya Bayu setelah Sukma duduk di sebelahnya. Kebelet tadi, jawab Sukma sekenanya. Acara dimulai. Ijab qabul pun terdengar. Di sela-sela itu, mata Sukma beredar, mencari-cari keberadaan Nifa yang tak terlihat sama sekali.
Hanya ada ayah mertua Sukma dan keluarga Nining yang duduk di sebelah dan belakangnya. Tapi Nifa sama sekali tak ada di sana. Sukma begitu waspada, khawatir jika Nifa datang dan membuat kekacauan. Sukma terus terngiang kata-kata yang ia dengar di dapur tadi. Saat mata Sukma mengedarkan pandangannya, tiba-tiba seorang wanita berwajah ayu melintas, menatap Sukma dari balik kerumunan warga yang duduk menyaksikan ijab kabul. Mata Sukma terpaku menatap wanita itu, yang terus berjalan sambil mengibarkan gaun yang dikenakannya. Gaun itu sama seperti yang Sukma kenakan. Wanita itu berdiri tepat di belakang warga, lalu tersenyum penuh arti menatap Sukma. Tak lama kemudian, kepalanya bergerak cepat ke arah samping. Suara seperti patahan tulang terdengar jelas, bersamaan dengan keluarnya cairan kental dari leher wanita itu. Derasnya cairan itu membuat Sukma cepat-cepat menutup matanya. Dia tak ingin bersuara, karena dia yakin itu ulah Nifa yang berusaha membatalkan pernikahan. Sukma membuka mata perlahan, ingin memastikan apakah sosok itu telah menghilang. Dia juga takut jika banyak orang melihat dia menutup mata, mereka akan berpikir yang tidak-tidak. Sukma berteriak, berdiri mendadak, mendorong kursi yang ia duduki ke belakang ketika sosok itu tiba-tiba muncul tepat di depannya. Kejutan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Semua mata tertuju pada Sukma, memperhatikan tingkahnya yang aneh. "Ada apa, Sukma?" tanya Nining yang langsung mendekat. "Maaf, saya hanya terkejut. Ada kecoa di sana." "Jujur, Sukma sangat takut dengan kecoa, Nek," jawabnya sembari menunjuk kecoa kecil yang ada di balik kertas di atas meja. "Ya ampun, kok bisa ada kecoa? Sebentar ya sayang." Nining meminta anaknya untuk mengambil kecoa itu. Gandhi dan istrinya saling bertatapan, terkejut melihat kejadian itu. Sementara itu, mata Nining tertuju pada Nifa yang berdiri di depan pintu tengah. Segurat senyuman terlihat mengembang di bibirnya, disertai gelengan kepala lirih. Itu belum seberapa, masih banyak kejutan di depan selagi Sukma belum mundur dari keinginannya. "Selamat ya Sukma, akhirnya kamu menjadi bagian dari keluarga ini." Orang-orang berlalu lalang, menyalami dan memberi selamat kepada Sukma. Dia duduk di pelaminan dengan senyum yang dipaksa melebar. Meski begitu, matanya masih menyimpan rasa waspada atas perkataan yang ia dengar di dapur tadi. Hingga acara selesai, Sukma tetap diam tanpa banyak bicara. Dia yang tadinya fokus ingin memberi Jarno perhitungan di acara pernikahannya, justru dibuat kelimpungan oleh hantu misterius itu. "Bey, ada yang ingin aku tanyakan." "Boleh?" tanya Sukma saat Bayu baru saja melepas sepatu dan jasnya. "Boleh. Tapi sebaiknya kamu ganti dulu gaun pengantin itu biar nggak berat," jawab Bayu sambil mengusap kepala Sukma. Bayu kemudian keluar kamar, meninggalkan Sukma dengan tanda tanya besar di kepalanya. Sukma bergegas melepas gaun pengantinnya dan menggantinya dengan baju biasa. Dia melipat gaun itu dan membawanya keluar kamar. Sukma mengetuk pintu kamar Nifa, berniat mengembalikan gaun itu kepadanya. Pintu terbuka, memperlihatkan Nifa yang berdiri dengan wajah ketus. "Ada apa?" tanyanya datar. "Sukma ingin mengembalikan gaun ini, Bu." "Terima kasih banyak," tutur Sukma lirih. Nifa meraih gaun itu, lalu masuk ke dalam dan menutup pintu dengan kasar. Sukma terjingkat, tetapi merasa sedikit lega karena gaun itu tidak lagi bersamanya. Teror wanita itu juga berarti tidak akan mengikutinya lagi. Semoga saja apa yang mereka katakan tentang Bu Nifa yang ingin mencelakakanku tidak benar. Dengan mengembalikan gaunnya, semoga semuanya berakhir. "Aku akan kembali fokus pada Jarno," ujar Sukma saat ia kembali ke kamarnya. Dia masih belum mendapati Bayu di sana. Entah di mana suaminya berada di malam pertama seperti ini. Sukma duduk dengan hati tak karuan, menunggu malam yang didambakan oleh para pengantin. Ketika pintu kamar terbuka, wajah Sukma semakin tak terkendali, merasakan sesuatu yang mendesir di dadanya. Apalagi setelah melihat Bayu yang berjalan ke arahnya tanpa mengenakan baju. Bayu duduk di sebelah Sukma, terus menatap wajahnya.
Kenapa, Sukma? Tanyanya dengan suara serak, membuat Sukma menatapnya. Apanya? Sukma terlihat gugup, jelas terlihat dari matanya. Bayu terkekeh kecil, bahunya berguncang. Lah, katanya tadi ada yang mau kamu omongin. Apa? Tanya Bayu. Oh itu. Sukma berusaha menenangkan dirinya. Aku mau tanya tentang keluarga kamu, boleh? Tanya Sukma. Boleh. Apa aja yang mau kamu tanya, tanyain aja. Jadi gini, aku mau tanya, apakah ada anggota lain di keluarga ini yang menikah selain Bu Nifa dan bapak kamu? Tanya Sukma, mulai mengungkapkan isi hatinya. Bayu tampak berpikir, alisnya hampir bertaut mendengar pertanyaan Sukma. Setahu aku sih, nggak ada. Bapak anak tunggal, sama kayak ibu. Aku juga anak tunggal. Jadi nggak ada pernikahan lain di keluarga ini, kecuali pernikahan bapak dan ibu 20 tahun lalu, jawab Bayu. Sukma terdiam, memikirkan apa yang dikatakan oleh tukang rias kemarin. Kalau gaun yang aku pakai ini, apakah dipakai juga oleh ibumu? Tanya Sukma lagi. Bersambung.